Ya. Jadi seperti di invitasinya ya, bahwa teman-teman kita hari ini belajar tentang TBI TM2 seperti itu ya. TBI TM2 itu kita hari ini belajar pertama-tama gerund dan infinitif dulu, baru kita masuk lagi ke materi berikutnya, ada modal dan preposisi seperti itu ya. Ini saya tulis dulu judulnya ya. Hari ini kita belajar, mana nih ya, recordnya sudah benar ya. Kita belajar hari ini tentang gerund dan infinitif ya. Gerund dan infinitif, atau infinitif dan gerund juga boleh bikin judulnya ya, karena memang kita belajarnya pertama-tama dari infinitif dulu ya. Jadi ini saya pertama-tama bawa teman-teman ke materi yang namanya infinitif ya. Infinitif itu bisa sebut sebagai verb one, saya bilang ya. Padahal sebenarnya teman-teman yang dimaksud dengan infinitif itu adalah orang-orang sering bilang verb word ya. Atau ini bisa disebut sebagai kata dasar dari kata kerja ya. Kata dasar dari kata kerja. Sebentar. Kata dasar dari kata kerja ya. Saya sengaja bikin ini ya, istilah-istilah lainnya supaya teman-teman juga bisa recall-nya lebih enak gitu ya, recall memorinya. Mungkin kan sudah dipelajari di apa namanya di SMA atau di SMP dengan istilah yang berbeda gitu. Jadi saya tulis dulu ya. Jadi infinitif atau verb one itu sebetulnya adalah kata dasar dari kata kerja seperti itu ya. Nah, kata dasar dari kata kerja ini sering juga kita sebut sebagai infinitive without to ya. Jadi nggak usah pakai to, infinitif aja gitu ya. Atau bisa disebut sebagai bare infinitif semata. Jadi verb one semata gitu ya. Jadi kata dasar dari kata kerja. Mungkin teman-teman bertanya, Kak, apakah kata dasar dari kata kerja itu bisa disebut sebagai verb one? Ya, hampir semua ya teman-teman. Saya bilang hampir semua. Mungkin saya tulis aja nih ya, biar terinformasikan. Jadi hampir semua verb one adalah infinitif. Contohnya nih teman-teman ya. Contohnya see, saw, seen, seeing. Kak, mana Kak infinitifnya? Ini infinitifnya. Ya, apalagi misalnya ya. Sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Si sausin tadi itu bentuk verb one-nya si. Terus apa lagi? Play gitu ya. Misalnya play, played, played, playing. Manakah ininya apa infinitifnya? Play, teman-teman ya. Jadi hampir semua apa namanya verb one itu adalah infinitif. Emang ada Kak infinitif yang nggak verb one? Ada teman-teman ya. Jadi ada verb one tapi dia bukan infinitif. Yaitu ada dua ya, ada dua kelompok teman-teman ya. Ini bisa saya tulis di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini ya pengecualiannya nih, verb one, verb two, verb three nih teman-teman saya tulis di sini ya. Verb one-nya ada be, bisa juga is, bisa juga am, bisa juga are. Verb two-nya itu was dan juga were. Verb three-nya been. Ini kata kerja. Verb one-nya ada 4. Tapi apakah keempat-empatnya ini adalah infinitif? Enggak, teman-teman. Infinitifnya hanya yang be. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua, ada have atau bisa juga has. Ini bentuk pertamanya. Bentuk keduanya had, bentuk ketiganya had. Ya, teman-teman bisa lihat bentuk pertamanya bisa have, bisa has. Tapi yang menjadi infinitif itu yang have saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya semua verb one itu adalah infinitif kecuali ini nih. Kecuali is, am, are dan juga has. Seperti itu ya. Makanya nanti untuk kedepannya atau teman-teman baca buku-buku lain sering dibilang infinitif itu adalah verb one. Ya, verb one seperti itu. Karena memang hampir semua verb one adalah infinitif. Verb one-nya teman-teman jangan dikasih s. Gitu. Nah, setelah kita tahu apa itu infinitif, jadi infinitif itu adalah kata dasar dari kata kerja. Sekarang kita mau tahu nih, kapan sih kita bisa menggunakan infinitif? Ya.
Nah, teman-teman, ini kita resume ada beberapa kasus di mana infinitif muncul ya. Walaupun mungkin ada kasus lain tapi dipelajari di tempat lain ya. Tapi yang spesifik ada di sini ya, teman-teman ya. Contohnya misalnya kalau ada modal ya. Modal itu wajib diikuti dengan infinitif. Modal tuh apa aja? Mungkin nanti kita belajar ya, teman-teman. Ada modal, ada can, may, will, shall, must, dan bentuk keduanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua muncul juga, nah ini mirip-mirip nih teman-teman. Ada yang namanya WRHB, saya bilangnya WRHB ya, diikuti dengan verb one. Ya. Apa itu WRHB? WRHB itu adalah singkatan dari kata would rather dan juga had better. Ya, jadi would rather dan had better ini punya definisi yang sama dengan kata should. Ya, jadi definisinya sama dengan kata should. Should ini kan modal ya, teman-teman, diikuti infinitif. Begitu pula dengan would rather dan had better, artinya should, seharusnya, sebaiknya. Itu wajib diikuti dengan infinitif, seperti itu. Kemudian apalagi? Yang ketiga, tapi ini disimpan aja yang ketiga ya, teman-teman. Yang ketiga ada namanya kausatif. Jadi, kausatif itu adalah salah satu topik dalam bahasa Inggris grammar ya, yang mana nanti pada saat pengerjaannya menggunakan infinitif. Tapi nanti kita ada pertemuan tersendiri mengenai kausatif. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir ada kata kerja tertentu. Ya. Jadi kata kerja tertentu ini wajib diikuti dengan infinitif. Saya biasa menyingkatnya dengan istilah welon ya, teman-teman. Ada welon di sini, welon. Apa itu welon? Welon itu W-nya adalah watch ya. L-nya adalah listen, O-nya adalah observe, N-nya adalah notice. Jadi memang apa namanya? Ini sebetulnya kalau teman-teman perhatikan ini sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan yang menggunakan indera gitu ya. Jadi menggunakan indera, namun indera penglihatan seperti itu ya, contohnya indera pendengaran. Namun ini dilakukan secara sengaja. Ya, jadi watch itu kalau menonton tuh orang benar-benar niat gitu. Mungkin beli tiket malah tuh. Listen juga gitu menggunakan apa namanya headset gitu ya. Jadi ini bukan hal yang tidak disengaja gitu ya. Maka penggunaannya seperti ini, diikuti objek, diikuti dengan infinitif. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin saya bisa berikan contohnya kalimatnya sedikit ya. Misalnya saya mendengarkan Sinta bernyanyi, sing a song. Bahkan nih teman-teman, misalnya saya ngedengerin Sinta nyanyinya tuh kemarin nih, saya bahasa Inggrisnya gini nih, I listen Sinta nggak sing a song, tapi tetap sing a song. Ya, seperti itu. Karena wajib diikuti dengan infinitif tadi di sini ya. Itu teman-teman materi tentang infinitif ya. Saya lanjut dulu ya, nanti saya berikan kesempatan untuk mencatat ya. Mencatat atau men-screenshot maksudnya sih. Ya. Ini saya batasin dulu. Garisin dulu ya. Nah, yang kedua, belum kejiren ya. Tadi infinitif. Ya, yang nomor satu tadi adalah infinitif. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah to infinitif. Ya, to infinitif. Jadi kalau tadi infinitif adalah kata dasar dari kata kerja, maka kalau to infinitif artinya to verb one. Ya, seperti itu. To verb one. Jadi nggak gitu banyak ya definisinya, cuma itu aja lah ya. Karena sama dengan nomor satu, tapi dia tambahin to depannya. Pertanyaan sekarang adalah kapan nih Kak kita menggunakan to infinitif? Ya, yang pertama itu kita gunakan infinitif untuk menyatakan tujuan. Ya, misalnya saya di sini contohnya ya, saya di gitu. Saya di sini ngapain? Untuk belajar, to study, gitu ya. Kami pergi gitu misalnya, kami pergi ke Bali ya untuk mengunjungi our friend gitu misalnya. Ya.
Jadi untuk menyatakan tujuan kita menggunakan to infinitive. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita menggunakan infinitive juga setelah ini teman-teman ya. Setelah kata sifat itu diikuti dengan to infinitive. Apakah contohnya? Contohnya waktu teman-teman misalnya perkenalan dulu ya. Teman-teman kan bilang gini ya, nice to meet you kan gitu. Kenapa teman-teman pakai nice to meet you? Kenapa nggak nice meet you atau kenapa nggak nice meeting you gitu? Kenapa? Alasannya karena ini. Nice ini adalah kata sifat. Ya, kata sifat diikuti dengan apa? Kalau kata kerja harus diikuti dengan to infinitive. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya ketiga, teman-teman nanti kalau ngeliat 5W1H, maka wajib diikuti dengan to infinitive. Ya. Contohnya ya seperti kita sering bikin kalimatnya ya, cara membuat boneka misalnya. How to make a doll. Kan gitu ya teman-teman ya. Kenapa to make? Karena how gitu ya. Atau misalnya saya nggak tahu harus ngapain. I don't know what to do. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya apa lagi nih yang bisa kita gunakan untuk kemudian bisa diikuti dengan to infinitive ya. Bahkan harus diikuti dengan to infinitive ya. Itu ada saya tulis gini ya, ordinal number ya, ordinal number itu wajib diikuti dengan to infinitive ya. Ordinal number ini adalah angka-angka yang order ya, teman-teman. Ordinal order gitu ya. Order itu artinya urutan kan gitu ya. Jadi ordinal number itu adalah nomor-nomor atau angka-angka yang menyatakan urutan. Contohnya apa? Contoh ordinal number itu adalah misalnya the first kan gitu ya teman-temannya. First, second, third dan seterusnya. Ya. Jadi angka-angka ini ketika diikuti kata kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung wajib diikuti dengan to infinitive. Misalnya, dia adalah wanita pertama yang bisa terbang. She is hmm, she is the first to fly. Ini kalau secara langsung nih, habis the first-nya diikuti langsung dengan kata kerja, boleh, maka to infinitive. Tapi kalau setelah the first-nya mau disisipin angka lain dulu, misalnya the first woman, ya, disisipin benda lain ya, the first woman to fly. Seperti itu. Boleh juga ya. Jadi teman-teman sambil ingat-ingat ya, bahwa kita belajar to infinitive, menggunakan to infinitive, pertama sudah kita pelajari untuk menyatakan tujuan. Yang kedua, setelah kata sifat wajib diikuti to infinitive. Yang ketiga, 5W 1H wajib diikuti to infinitive. Kemudian ordinal number diikuti dengan to infinitive ya. Baik. Itu saja sebetulnya ya. Kemudian yang terakhir sih ini ya, terakhir itu ada kata kerja tertentu yang wajib diikuti dengan to infinitive ya. Sebentar teman-teman, mungkin saya langsung tuliskan aja di sini ya. Sebentar ya. Biar saya kebetulan sudah saya tulis juga, jadi ini biar teman-teman bisa lihat. Kebetulan saya untuk to infinitive nggak memberikan ini ya, nggak memberikan apa istilahnya ya, jembatan keledai ya. Biasanya kan lebih mudah ya dengan menggunakan jembatan keledai, namun memang untuk apa namanya nih, untuk to infinitive teman-teman, to infinitive ini lumayan ini ya, lumayan banyak sehingga agak sulit untuk mengcover semuanya gitu. Jadi saya taruh di sini beberapa yang sering keluar gitu ya. Jadi beberapa yang sering keluar seperti ini gitu ya. Jadi kita kelompokin ya. Palingan nanti mungkin gini ya. Jadi kalau kebanyakan jembatan keledai kan juga nggak enak juga ya. Jadi nanti di jiran ada jembatan keledai. Berarti kalau nggak ada di jiran, nggak ada di infinitive, maka itu wajib diikuti dengan to infinitive. Izin sebentar ya teman-teman ya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini saya tulis nih teman-teman ya, ada yang berkaitan dengan harapan. Saya tulis ada want kan gitu ya. Jadi kan teman-teman sering pasti nih ya kata-kata I want nih, I want to go gitu ya. Kenapa ya to go? Karena memang want itu termasuk dalam certain verb ya yang harus diikuti to infinitive ya. Want to go, need to go, require. Jadi ini semua berkaitan dengan harapan ya. Jadi kita kelompokin. Mudah-mudahan dengan pengelompokan ini teman-teman jadi agak-agak inget ya, oh ini terkait dengan harapan kayaknya nih to infinitive, walaupun nggak semua sih ya. Want, need, require, satu kelompok nih ya teman-teman. Ingin, butuh, sama sih ingin-ingin juga sebetulnya ya. Memerlukan. Hope, itu berarti apa? Berharap. Wish juga gitu ya. Tapi harus diikuti to infinite, diikuti kata kerja langsung to infinitive gitu ya. Plan juga gitu, berencana. Nah ini saya kasih sama dengan nih. Karena intent sama mean kan sinonim ya teman-teman, sama-sama bermaksud. I mean to, I intend to gitu. Expect juga gitu, artinya berharap. Kemudian di bagian yang kedua ada terkait percobaan. Nah kalau terkait percobaan itu ada try, attempt, fail. Sama nih, saya tulis try itu, mungkin saya hapus dikit nih. Oh gede banget. Nih sebetulnya tadi sama dengan ya. Jadi try sama attempt itu sama-sama artinya mencoba ya. Don't try to make me kan gitu ya. Ini sama nih. Ya, attempt sama try. Kemudian fail juga ya, fail diikuti dengan to infinitive ya. Jadi kan teman-teman mungkin sering juga dengar peribahasa ini ya, apa namanya? Aduh mana nih? Susah. Sering dengar peribahasa ini. If you apa namanya? If you fail to plan kan gitu ya. If you fail to plan, then you plan to fail. Ya, jika kamu gagal untuk berencana, maka sebenarnya kamu sedang merencanakan untuk gagal kan gitu ya, merencanakan kegagalan. Nah, cuma poinnya di sini gini teman-teman, fail ternyata benar nih diikuti to infinitive. Plan juga gitu diikuti dengan to infinitive. Sama ya, ini kan ada fail, ini ada plan nih tadi plan. Diikuti dengan to infinitive seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan persetujuan tuh teman-teman. Ask diikuti dengan to infinitive. Beg ya, beg memohon, request meminta ya. Itu untuk pertamanya ya. Ask, beg, request. Kemudian persetujuannya bisa agree, bisa allow, bisa permit, bisa refuse kan gitu ya. Agree kan menyetujui ya kan, dari permintaan tadi bisa disetujui, allow setuju, permit setuju, atau ditolak, refuse, atau memberi nasihat, advice, diikuti dengan to infinitive ya. Atau lain-lain yang nggak bisa kita kelompokkan ke dalam 3 tempat ini. Ada tend, seem, can afford ya, diikuti dengan to infinitive ya. Tend artinya cenderung, seem juga terlihat gitu ya, atau rupa-rupanya gitu kan. Can afford artinya tak sanggup menjangkau gitu, atau teman-teman nanti bisa lagi tambahkan selain yang ada di sini seperti itu ya. Karena memang untuk to infinitive ini sangat banyak sekali ya. Bahkan nanti setelah semuanya misalnya ditulis juga ada bercabang lagi, misalnya ada kata stop bisa diikuti 2, bisa to infinitive, bisa jiran. Jadi memang agak banyak kita sajikan yang paling sering ya teman-teman keluar di ujian. Seperti itu untuk untuk jiran, ada untuk to infinitive teman-teman. Coba kita lihat dulu ya secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi catatan kita sepertinya masih muat ya, supaya saya bisa tambah lagi yang terakhir yaitu tentang jiran, tapi mungkin sebaiknya saya taruh di halaman berikutnya saja lah. Atau muat ya, coba saya gedein lagi, muat atau enggak ya. Iya, sepertinya masih ini ya, masih muat ya. Jadi saya taruh aja dulu lah di sebelah kanannya ya. Sambil teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh, atau kalau ada yang mau disampaikan, Kak, saya ada satu kata nih Kak, dia sering keluar tapi nggak ada di situ, itu boleh ya, nanti saya tambahkan untuk konsumsi teman-teman yang lain juga, seperti itu. Tapi sambil menunggu saya sambil jalan dulu ya, ini nomor 3 ya. Sekarang jiren nih teman-teman. Jiren memang bentuknya adalah verb ing gitu ya. Jadi memang gimana sih Kak cara dapetin jiren? Jiren itu caranya adalah verb one ditambah dengan ing ya, atau infinitif ya, ditambah dengan
ing seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman perlu ingat ya bahwa jiren itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Jadi posisinya si siapa namanya ini, si jiren ini udah bukan lagi sebagai kata kerja teman-teman ya, sebagai kata kerja, sebagai kata benda sekarang. Ya jadi kalau jiren itu posisinya adalah sekarang sebagai noun. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya nemu kalimat, Kak ada kalimat gini, I am swimming. Now, ini jiren apa bukan swimming di sini? Maka saya bisa jawab ini bukan jiren. Ya, jadi yang dimaksud dengan jiren itu adalah kata kerja yang sudah berubah posisi sebagai kata benda. Teman-teman, mari kita lihat struktur kalimat kan gini ya, struktur kalimat ya. Saya tulis sebentar aja. Struktur kalimat kan subjek, predikat, objek. Predikat ini bentuknya adalah kata kerja. Subjek dan objek bentuknya adalah kata benda. Jadi kalimat itu tiap-tiap jabatan di dalam kalimat itu ditempati oleh jenis-jenis kata benda, kata kerja dan kata benda lagi terakhirnya sebagai objek. Sehingga teman-teman, artinya kalau kita bicara tentang jiren bahwa jiren ini adalah kata benda, berarti jiren bisa menempati dua tempat ini ya. Bisa menempati posisi sebagai subjek, bisa menempati posisi sebagai objek. Nah, kalau di sini kan kata kerja nih ya, predikat, maka dia bukan jiren ya. Jadi jiren memang bentuknya verb ing, tapi posisinya atau jenisnya sudah berubah menjadi jenis kata benda. Seperti itu ya. Jadi saya tulis dulu mungkin yang pertama tadi ya. Yang pertama jiren bisa sebagai subjek berarti Kak, kan gitu ya teman-teman. Ya, cuma perlu diingat ketika dia berfungsi sebagai subjek, maka kalimatnya begini. Mungkin teman-teman dari kalimat bisa langsung lihat ya. Smoking misalnya ya kalimatnya. Smoking makes you die. Smoking membuat kamu mati. Teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman bisa lihat nih. Make-nya kenapa pakai makes ya? Pakai S ya? Kenapa harus berdesis ya? Berarti kita harus curiga ini. Ini ciri-ciri subjek yang pronounnya she, it. Karena memang benar teman-teman. Sebagai subjek, maka jiren ini adalah subjek yang singular. Sehingga pronounnya pasti it. Ya, seperti itu. Jadi perlu dicatat nanti ketika jiren sebagai subjek, kan boleh ya karena dia kata benda. Ya, tapi perlu diingat bahwa ketika dia sebagai subjek, maka dia adalah subjek yang singular sehingga tidak bisa diikuti dengan verb one tanpa adanya s atau is ketika tensesnya adalah present seperti itu. Kedua, ya. Kedua, teman-teman perlu catat ini setelah preposisi wajib diikuti dengan jiren. Ya. Preposisi ada banyak, ada at, on, in, beside atau besides, behind, without, ya kan, after dan lain-lain. Ya, jadi ini wajib diikuti dengan jiren. Seperti itu, ya. Contoh satu nih. Saya tertarik mendengarkan musik. I am interested in listening music. Ya. Jadi teman-teman ini sebetulnya kalau kita mau ngartiin tapi agak-agak kurang enak didengar aja ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngartiin ini artinya saya tertarik dalam hal kegiatan mendengarkan musik. Sebetulnya gitu ya. Jadi listening music di situ bukan kata kerja sebetulnya. Tapi itu adalah suatu kegiatan mendengarkan musik ya. Jadi tapi kalau diartiin saya tertarik dengan mendengarkan musik kan juga bisa dimahami juga kan ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau artiin secara benar-benar itu harus seperti tadi ya. Jadi bahwa listening music ini bukan suatu kata kerja mendengarkan musik tapi suatu kegiatan, suatu kata benda gitu ya. Listening music. Sama kayak misalnya saya bisa bilang nih mana tadi ya? Ini, smoking makes you die. Smoking di sini bukan merokok gitu bukan, tapi kegiatan merokok gitu ya.
membuat kamu mati, seperti itu ya. Jadi itu dia jiran ya teman-teman. Nah terkait preposisi ini ada yang perlu saya tambahkan, mungkin saya kasih warna merah ya biar inget ya. Karena ini sering sekali ditanyakan teman-teman. Nih teman-teman ada 3 kata ya, ada kata look forward to. Ya, kemudian ada object to. Yang terakhir ada confess to. Teman-teman, ternyata to di sini agak sedikit berbeda. To di sini adalah preposisi ini teman-teman. Ya. To di sini preposisi artinya kepada. Look forward to artinya berharap ya. Object itu artinya menolak. Confess artinya saya lupa nih apa confess. Mengakui mungkin ya. Mengakui gitu mungkin. Nanti coba cek lagi ya. Tapi to-nya di sini ini adalah preposisi ya. Mungkin artinya kepada, kayak teman-teman bilang happy birthday to you gitu kan ya. To-nya itu kan artinya kepada. Jadi di sini adalah preposisi, perlu diingat. Sehingga karena kita sudah mengetahui bahwa itu adalah preposisi, maka wajib diikuti dengan jiren. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi look forward to, object to, confess to. Terkait dengan preposisi tadi. Kemudian setelah nomor berapa tadi itu? 2 sudah ya. Sekarang yang ketiga, teman-teman. Kalau ada possessive adjective pronoun, itu wajib diikuti dengan jiren. Apa sih possessive adjective? Possessive adjective itu yang ini teman-teman. Ada my, your, apalagi ya, our, their, apa semuanya lah ya, her, his, its gitu ya. Itu wajib diikuti jiran ya, wajar ya teman-teman ya, karena kan kita biasanya menggunakan kalimat kata your itu kan gini, your book. Jadi memang diikuti kata benda. Nah sekarang diikuti jiran boleh nggak? Boleh ya, boleh. Your swimming boleh ya, bukan kamu berenang, tapi gayamu berenang gitu misalnya. Your swimming, swimmingmu gitu ya. The way you swim gitu tuh maksudnya, your swim. Seperti itu teman-temannya. Jadi kalau ada possessive adjektif wajib diikuti dengan jiran. Kemudian ada beberapa kata kerja yang diindikasikan ini dilakukan secara tidak sengaja nih menggunakan indera. Tapi beda sama yang tadi. Kalau ini diindikasikan dilakukan secara tidak sengaja ya. Nah, kalau ada kata see, hear, smell ini diikuti dengan objek, diikuti dengan jiran. Saya nggak sengaja nih melihat dia lagi I see her dancing gitu misalnya. Ini bawahnya masih banyak ya. Wah, sudah ya. Nah, teman-teman yang terakhir itu ada kata kerja tertentu ya. Sama ya, semuanya ada nih. Ada kata kerja tertentu yang wajib diikuti dengan jiren, diikuti dengan infinitif, diikuti dengan to infinitif, dan juga ada kata kerja tertentu yang diikuti dengan jiren. Tapi ini nanti ya ada di halaman berikutnya, nanti kita coba ulas lagi ya. Tapi sampai situ dulu teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau dicatat dulu atau mau screenshot, saya berikan waktunya sekitar 2 menit ya, sampai 11.04 ya. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Saya kecilin begini. Karena dia nggak bisa nih, cuma 75%. Lipatan 50 kayaknya. Kalau 100 nanti ketutupan. Ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tak simpan dulu ya, belum simpan. Savage. Apa ya? Baik, kita lanjutkan lagi sekarang lanjutan ya, lanjutan yang jiran tadi. Ya, kalau ini mungkin ada rekomendasi ya teman-teman, ya ada rekomendasi jembatan, ininya, jembatan Keledai. Ya, ada rekomendasi jembatan Keledainya, teman-teman boleh menggunakan ini ya. Ya, tapi kalau teman-teman punya yang baru, yang punya sendiri juga boleh ya dipakai miliknya sendiri. Tapi kalau misalnya belum punya, ini boleh digunakan. Nah, ini teman-teman saya taruh sini ya. Ya, ini yang tadi lanjutan ya, lanjutan. Yang jiran tadi. Ya, ini saya bikin warna biru nih teman-teman, yang warna biru bisa dibaca ya. AD, AP, AV, COCO, PP, Kererere gitu ya. Jadi memang ada dua hafalan ya, row pertama dan row kedua ya. Kalau yang row kedua bacanya gini, Sugomi and Vikuris gitu ya. Yang warna biru ya teman-teman bisa lihat ya, Sugomi and Vikuris. Jadi su-nya itu adalah suggest, go-nya itu ya go memang ya. Me, mine, enjoy, finish, quit, restop gitu. Kemudian kalau yang bagian atas, nah ini teman-teman bacanya mungkin gini ya, adu apa-apa, koko, papa, kererere kan gitu ya. Nah, jadi bisa dihafalkan seperti itu. Atau kalau teman-teman punya yang lain juga boleh digunakan ya. Jadi ada yang admit, appreciate, avoid, complete, consider, postpone, practice, keep, resist, recall, regret, ini wajib diikuti dengan jiran. Seperti itu teman-teman ya. Walaupun nanti tetap ada penjelasan ya, bahwa ada nih yang harus diikuti, bisa diikuti dua, bisa diikuti to infinitive, bisa juga diikuti dengan jiran. Ya, jadi ini diikuti dengan jiran nih teman-teman. Contoh misalnya go nih, go diikuti dengan jiran ya. Misalnya I go shop. Oh ya mohon maaf. Ternyata setelah saya bikin ini waktu itu, jadi ada dua lagi ternyata masukannya. Tiga ya, ada tiga masukan. Ya, ada deny neglect gitu ya. Deny, neglect sama can help. Ini juga wajib diikuti dengan jiran seperti itu ya. Nah, baru kita bikin contoh ya, di sebelah kanan aja deh. Ya, contohnya misalnya I go itu diikuti dengan jiran, I go shopping. Terus apa lagi misalnya I can help laughing ya, ini artinya saya nggak tahan ketawa kan gitu. Jadi can help bukan artinya nggak bisa nolong ya, tapi artinya nggak tahan seperti itu. Ya teman-teman, mungkin itu ya yang bisa diikuti dengan jiran. Itu yang mau saya sampaikan. Namun memang ada beberapa yang perlu sama-sama kita perhatikan. Ya, yang pertama ada kata stop. Ya, pertama ada kata stop. Stop ini sebetulnya ada dua cerita teman-teman ya. Stop ini bisa diikuti dengan jiran, bisa juga diikuti dengan to verb one. Kalau di buku mereka menjelaskannya begini teman-teman. Ikuti dengan verb ing jika sudah terjadi atau sudah dilaksanakan. Gunakan to verb one apabila belum terjadi.
Ya, seperti itu kalau di buku sih ya, teman-teman. Tapi sebenarnya asal muasalnya kita ikuti jiran, diikuti dengan jiran sebetulnya yang ini nih. Sebetulnya ikuti jiran apabila memang pekerjaan tersebut yang dihentikan. Atau jangan pekerjaan tersebut saya bilangnya deh. Pekerjaannya banyak nanti. Apabila verb ing tersebut yang dihentikan. Ya. Verb ing yang dihentikan. Ya, kita menggunakan to verb one jika hal lain yang dihentikan. Hal lain yang dihentikan. Wah, ini jelek banget nih. Hal lain yang dihentikan untuk melakukan kata kerja yang menggunakan to verb one tersebut. Gitu ya. Jadi saya kasih contoh kalimat gini teman-teman. Misalnya ada kalimat I stop smoking. Itu. Yang satu lagi kalimatnya adalah I stop to smoke. Ya. Kalau ini berarti si smokingnya ini yang diberhentikan ya teman-teman. Jadi saya berhenti merokok. Sementara kalau yang bawah I stop to smoke itu saya memberhentikan hal lain tuh, hal lain yang dihentikan. Saya berhenti ya. Berhenti misalnya berhenti merokok, bukan berhenti merokok ya. Berhenti mengendara misalnya ya. Berhenti berkendara untuk merokok. Ya, untuk menyatakan tujuan ya, ngapain saya berhenti nih sekarang dari kegiatan sedang saya lakukan, saya berhenti untuk apa? Nah, tujuannya untuk merokok seperti itu. Ya. Jadi benar ya. Jadi kalau verb ing kenapa? Karena memang dia yang mau dihentikan, berarti smokingnya sudah terjadi. Sedangkan kalau I stop to smoke smoke-nya belum terjadi. Hal lain yang dilakukan kemudian diberhentikan untuk melakukan smoke ini ya, belum terjadi seperti itu ya. Teman-teman kalau misalnya kalimatnya cuman misalnya soalnya cuma gini nih, I stop to gitu misalnya. Nggak ada clue lain. I stop titik-titik. Nah, berarti teman-teman jawabnya smoking ya. Jawabnya pakai jiran ya. Karena kecenderungannya biasanya orang ngeluarin soal stop itu untuk digunakan jiran gitu ya. Untuk mengekspresikan untuk menggunakan grammar jiran ini gitu teman-teman ya. Tapi ada nggak Kak soal yang bisa membedakan keduanya? Ada ya teman-teman. Jadi ada soal yang bisa menganalisis apakah sudah terjadi atau belum terjadi. Teman-teman mungkin bisa lihat contoh soal ini ya. Saya ketik aja kali ya. Saya ketik aja biar lebih cepet ya. Mana nih? Nah di sini ya saya ketik aja nih. I stop titik-titik because I am so sleepy. Ya. Yang A-nya driving. Yang B-nya to drive. Yang bawah A-nya sleeping. B-nya to sleep. Nah, dua soal ini adalah contoh soal yang memerlukan analisis terkait sudah terjadi atau belum terjadinya suatu kejadian. Ya, adalah. Ini teman-teman. Coba teman-teman coba jawab dulu ya, sekitar 20 detik ya.
Ya, jadi sebentar, annotate. Annotate mana? Hilang. Nah, jadi ini jawabnya apa nih? Saya berhenti titik-titik karena saya ngantuk. Kan gitu. Saya berhenti berkendara atau berhenti untuk berkendara. Kan lebih tepat yang ini ya teman-teman ya. Karena saya ngantuk, maka saya berhenti berkendara. Kan gitu. Ya. Sementara untuk yang nomor 2, ya, saya berhenti titik-titik because I am so sleepy. Saya berhenti untuk tidur. Kan gitu ya teman-teman. Karena saya sangat ngantuk. Seperti itu. Ya, jadi soal yang sama, tapi jawabannya beda nih. Ya, seperti itu teman-teman analisisnya ya. Kalau perlu ya. Tapi kalau misalnya kalimatnya nggak lengkap, cuman dikit doang Kak, kita nggak bisa analisis. Berarti teman-teman ya kan sebenarnya itu nggak ada ininya ya. Kita nggak tahu maksudnya apa. Jadi memang sebetulnya harus ditanya dulu sebelum buat soal. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk ditanya karena lagi ujian, nah teman-teman bisa pilih yang jiran karena kemungkinan besar itu arahnya ke sana ya. Kemudian kita perlu juga bahas tentang kata forget. Saya sengaja nggak tulis kata forget. Kalau dulu-dulu mungkin ada nih di forget, forget ada di to infinitive. Ya. Ya, jadi sebetulnya ini lebih sering kalau stop itu ketika muncul di soal lebih sering keluar yang jiren. Lain halnya dengan forget, walaupun forget juga sama nih bisa dua. Bisa diikuti dengan jiren, bisa diikuti dengan to infinitive. Sebetulnya ya. Tapi nanti kalau forget begini teman-teman ya. Bedanya apa sih? Ada dua nih teman-teman. Misalnya saya bilang kok I stop sih? I forget ya. I forget to lock the door. My door. I forget locking my door. Itu. Dua-duanya benar ya, tergantung konteksnya seperti itu teman-teman. Kalau yang atas ini artinya saya lupa kunci pintu. Ya. Jadi saya lupa melakukan hal ini gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang bawah itu artinya saya lupa penguncian pintu. Ya, saya lupa perihal penguncian pintu. Nggak tahu apakah sudah dikunci atau belum. Jadi kalau yang atas ini memang lupa kunci pintu, tapi saya ingat bahwa saya lupa kunci pintu. Ya, kalau yang bawahnya itu benar-benar lupa tentang kegiatan locking the door gitu ya. Jadi saya lupa apakah sudah kunci atau belum seperti itu ya. Nah, kalau ini justru kecenderungannya pakai to verb one ya, karena cenderungnya orang lupa melakukan kegiatan itu gitu ya. Bukan lupa kegiatan itu sudah dilakukan atau belum seperti itu. Ya, itu untuk forget. Kemudian yang ketiga itu ada like atau love lah sama aja ya. Sebenarnya ini juga boleh teman-teman ya. Boleh diikuti dengan verb ing, boleh diikuti dengan to verb one, boleh, nggak ada masalah ya. Ada syaratnya kakak? Nggak ada sih teman-teman ya. Jadi mau bikin I like drawing boleh, I like to draw juga boleh. Nah tapi ketika nanti sebelum dia sudah ada kata would, ya misalnya ada would like, would love, ini wajib diikuti dengan to verb one. Karena would like, would love ini artinya udah sama ya dengan want. Teman-teman ingat ya tadi want diikuti dengan to infinitive, want, require, need itu kan satu kelompok tadi ya, wajib diikuti dengan to infinitive. Seperti itu ya teman-teman, silakan saya berikan ini ya, kalau ada yang mau di screenshot atau dicatat karena ini cuma sedikit, mungkin saya berikan waktu sebanyak
1 menit ya, atau 11:21 lah. Silakan, setelah ini kita akan ke latihan soal ya. Jadi di latihan soal mungkin nanti akan banyak ini ya. Nanti mudah-mudahan kelihatan nih, mungkin ada yang belum saya sampaikan di sini nanti kelihatan di soal ya. Jadi soalnya itu sudah meresum, ada sekitar 50 soal, itu meresum apa-apa saja yang masuk ke dalam gerund dan infinitif. Sambil saya buka dulu soalnya. Ya, ini baik, kita lanjut lagi. Ini saya kopikan dulu soalnya ke sini ya. Tadi sudah tak copy. Mana teks? Teks. Oh. Nah, kayaknya sih ini nggak muat ya. Coba kita kecilin dikit deh. Sebelas saja. Muat kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Sampai sini aja dulu, sampai 44 ya. Nanti 45-nya saya pindahin ke atas deh. 45-nya saya pindahin aja. Ini sudah submit. 45-nya pindahin ke atas. Atau di sampingnya ini. Yuk, teman-teman. Silakan dilihat-lihat dulu ya. Jawabannya apa nih kira-kira. Atau mungkin bareng-bareng aja ya, karena ini agak banyak nih. Saya khawatir kalau misalnya semuanya dilakukan sendiri, takutnya nanti lama lagi. Jadi kita bareng-bareng aja dulu untuk soal ini ya. Ya,
Jadi kita coba ya satu-satu teman-teman sambil mengingat-ingat yang tadi ya. Nomor 1, your little brother shouldn't risk. Ada kata risk. Tadi ada nih yang di bawah Sugomi and Fikuri, risk ya. Ri-nya itu risk gitu. Jadi risk diikuti dengan jiren sehingga ini jawabannya adalah going. Seperti itu ya. Nomor 2, you should stop titik. Oh, ini tadi sudah ya. Driving ya. Kita berhenti berkendara jika kita sudah ngantuk. Karena kalau stop driving, artinya drivingnya ini yang kita berhentikan. Lanjut lagi. Were you successful? Nah, kalau belakangnya ada full ya, itu berarti kata sifat teman-teman. Beautiful, hopeful kan gitu ya. Itu successful diikuti dengan berarti ini kata sifat, maka diikuti dengan to infinitive. Jadi jawabannya adalah to see. We will appreciate. Tadi ada nih yang atas tuh dari kan cara ngapalnya adu apa-apa kok papa kerere gitu ya. Apanya itu adalah appreciate. Ya, jadi ini appreciate berarti diikuti dengan jiren. Ya, maka jiren harus receiving. Ya, seperti itu. Lanjut lagi 5. We went. Nah, teman-teman perlu ingat ya bahwa when itu adalah bentuk kedua dari go. Kan go, when, gone kan gitu ya. Maka diikuti dengan jiren, fishing. We tried, tadi ada percobaan ya. Ini saya sambil recall biar teman-teman ingat lagi gitu ya. Tried itu berarti dari asal katanya try diikuti dengan infinitive to call. Lanjut lagi. We expect to win. Karena expect itu diikuti dengan to infinitive ya. Tadi yang ada expect, hope tadi kalau salah di bagian paling bawah ya. We are considering, consider tadi yang kokonya kan consider sama complete ya. Ini diikuti dengan jiren. Teman-teman bisa lihat nih. Kadang-kadang ada pandangan bahwa kok ing muncul 2 kali nggak masalah ya teman-teman ya. We are considering, baru ini kata benda nih, buyingnya bukan kata kerja. Buying. They wish, wish diikuti dengan to infinitive, to kick. They prefer. Nah, tadi saya belum bilang sih ya, karena memang kalau prefer ini nanti ada materinya tersendiri teman-teman tentang preferences ya, tentang bagaimana caranya ngomongin kelebihsukaan. Salah satunya adalah dengan kata prefer. Ya, jadi prefer itu ternyata wajib diikuti dengan jiren. Nanti teman-teman ya, nggak usah khawatir ya, nanti kita ada belajar sendiri nih bareng comparison sama preferences. Kita nanti akan bahas tentang prefer. Ya, tapi untuk sementara diingat dulu nih, prefer ternyata diikuti dengan jiren, walaupun nggak ada di catatan kita tadi ya. They have finished, sama finish diikuti dengan jiren. Painting. Considering tadi ini sudah ya, berarti holding. The man admitted, admit tadi adu tadi admit sama admit ya, adanya diikuti dengan jiren, jadi making. The exercises are easy to do. Kenapa? Karena easy itu adalah salah sifat. The careless young man was driving very fast and couldn't avoid. Nah, avoid tadi ada nih teman-teman. Tadi kan admit, avoid, appreciate, gitu ya. Jadi ikuti dengan jiren. Hitting. The sales lady has left. She got tired. Nah, tired ini adalah kata sifat lelah artinya kan ya. Jadi diikuti dengan to infinitive. She went there. Ya, dia pergi ke sana kemarin mungkin ya. Tujuannya adalah untuk menemui temannya. Jadi kita kasih untuk menyatakan tujuan dengan menggunakan to infinitive. Tadi ada ya nomor 18 teman-teman, Danny neglect tadi. Deny diikuti dengan jiren, begitu pula dengan neglect itu diikuti dengan jiren. Speaking. She hopes to get. Ya, jadi pengharapan tadi ya. My mother's enjoy tadi ada Sugomi and figuris. N-nya itu adalah enjoy. Jadi diikuti dengan jiren. My mother enjoys watching telenovela on television set. Nomor 21, Mr. Smith stop going. Ya, kalau udah nggak ada clue-nya nih. Kan kita nggak tahu apakah dia berhenti pergi ke Indonesian class atau dia itu berhenti untuk kemudian ikut atau pergi ke Indonesia class. Ya, karena nggak tahu langsung aja pakai yang jiran ya teman-teman. Walaupun belum tentu benar juga ya, kita nggak tahu maksudnya apa. Nah, nomor 22, Mr. and Mrs. White are thinking. Nah, thinking diikuti apa? Nggak ada tadi Kak, tapi teman-teman perlu ingat,
Thinking itu adalah kata kerja yang punya preposisi ya. Of, moving, atau bisa juga about ya. Think about atau think of juga boleh. Jadi ada preposisi, tadi ingat ada preposisi diikuti dengan gerund. Nomor 23, Mrs. C left without. Without itu gerund, jadi diikuti dengan without itu adalah preposisi, wajib diikuti dengan gerund. John intends to take, sama dengan mean tadi ya, sinonim. Jim will start. Nah, yang ada urut-urutannya begini nih, diikuti dengan infinitive ya, start, continue, finish tadi ya. Kok start working ya, teman-teman. Walaupun sebetulnya nanti ada penjelasan sendiri sini, bisa diikuti dua. Start working ya, sama seperti tadi stop with. I'll help you with your homework as soon as I finish washing. Gitu. Tadi kayak udah yang finish ya. I'll be glad. Nah, kata sifat diikuti dengan to infinitive. To meet you. I try tadi udah ya. Finish. To finish maksudnya. I opened the window to let some fresh air gitu ya. Ada tujuannya. To let. I enjoy tadi sudah ya teman-teman. Studying. I don't know how to cook. Karena 5W1H diikuti dengan gerund. Considering nih teman-teman berkali-kali ya. Muncul lagi. Taking. Kita lanjut lagi. Continue taking. Permit tadi ada nggak ya? Ada ya teman-teman di persetujuan ya. Permit to make appointment. Kalau who wants sih paling sering ya. To see. Like boleh dua nih. To take atau taking. He keeps on. Ada on nih teman-teman. Yang sebelah keep juga udah cukup sih. Tapi tambah lagi on ya udah berarti driving. He insists. Nah teman-teman insist itu ada preposisinya yaitu on. Sebetulnya on helping. He hates leaving. No intention to leave ya. Jadi kan no intention itu dari kata intent ya bermaksud. He has very little experience to play. Masih sedikit untuk bermain catur. He has been looking forward to. Nah, hati-hati nih teman-teman biarpun to meet ya Kak, berarti meet bukan ya. Tadi to di sini adalah preposisi jadi diikuti dengan gerund. He denied, tadi ada deny neglect. Jadi jawabannya taking. Do you mind waiting? Itu teman-teman ya. Nah ini udah dikit lagi ya, ini kata-katanya juga berulang. Shopping. Did you forget to go? Apakah kamu lupa pergi? Did you enjoy traveling? Main itu nanti keberatan ya. Apakah dia keberatan datang lagi atau pulang? Are you fond of swimming? Karena dia ada preposisi well worth to read. Seperti itu teman-teman untuk latihannya ya. Ya untuk yang pertemuan kita kemarin TPA ya yang hari Senin belum saya share, nanti saya susulin ya teman-teman. Mana ya TBI hilang. Oh ini nih. Ya. Saya lanjut teman-teman, tadi infinitif gerund sudah ya, saya rasa cukup ya, sesuai target juga ya 1 jam. Nah sekarang kita akan coba teman-teman bahas satu materi baru lagi nih, namanya modal ya, modal aja lah. Nanti baru berikutnya preposisi ya, karena memang dua-duanya nggak berkaitan sih. Modal itu adalah salah satu auxiliary teman-teman ya. Bentuknya apa sih? Bentuknya ada jenis-jenisnya apa aja? Ada ya teman-teman pelajari ya, ada will, ada shall, ada can, ada
Ini ada satu lagi mas. Dan bentuk keduanya ada would, ada should, ada could, ada might. Kalau mas bentuk keduanya had to sih, teman-teman. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa had to itu bukan modal, seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, bahwa teman-teman perlu catat seperti yang tadi kita pelajari di infinitif, modal ketika diikuti kata kerja, maka kata kerjanya harus berbentuk infinitif. Nggak boleh dikasih S, seperti itu ya. Nggak boleh pakai to infinitif, itu nggak boleh. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kalau ada penjelasan yang dirasa perlu ditambahkan, itu saya tambahkan. Tapi kalau tidak, seperti misalnya will, artinya akan, itu nggak perlu saya bahas lagi ya. Karena kan sudah kita pelajari ketika kita ngomong tentang tenses. Seperti itu ya. Atau would nih Kak, ada materi di kondisional pakai would. Nah, itu kita biar pelajarinya nanti di kondisional saja gitu ya. Tapi dalam hal kata tersebut atau topik tersebut tidak dibahas tempat lain, makanya saya bahas di sini gitu. Contohnya yang pertama, kita masuk pertama dulu ya teman-teman, ada kata would. Nah, teman-teman, ternyata would ini bisa digunakan untuk menyatakan kebiasaan pada masa lalu. Padahal kalau would secara normal bisa digunakan tempat lain nggak Kak? Ada ya teman-teman. Would itu kan artinya akan ya, atau kepengen gitu ya. Akan melakukan sesuatu tapi di masa yang lalu. Misalnya kemarin saya ketemu ibu-ibu yang ingin menyeberang, dari kejauhan saya lihat. Saya sebenarnya ingin membantu dia. I would help her gitu ya. Jadi ada yang ingin kita lakukan di masa yang lalu. Seperti itu ya. Tapi itu bukan itu yang mau saya bahas, bukan itu ya teman-teman ya. Itu kan dibahas tempat lain gitu ya. Yang kita mau bahas nih hal-hal yang hanya ada ya, hanya memungkinkan untuk dibahas di tempat ini gitu. Pulpennya hilang. Nah, ini dia ya. Jadi untuk menyatakan, bukan pada masa lalu, salah, mohon maaf. Untuk menyatakan kebiasaan pada masa lalu. Untuk menyatakan kebiasaan pada masa lalu. Jadi kalau misalnya saya bilang I would study at night. Jangan deh. Apa ya misalnya? I would study with my brother when I was a kid. Teman-teman ya. Ini menyatakan dulu nih saya biasanya belajar sama adik saya gitu, atau sama kakak abang saya gitu. Ketika saya masih kecil gitu. Jadi would itu bisa menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang berulang-ulang dilakukan di masa yang lalu. Nah, ternyata teman-teman seperti teman-teman tahu gitu ya, ternyata kita untuk menyatakan kebiasaan pada masa lalu atau kebiasaan pada masa sekarang ada satu kata ya. Ternyata untuk menyatakan, bukan untuk menyatakan, cara lain gitu ya. Cara lain menyatakan kebiasaan pada masa lalu. Ini perlu teman-teman catat nih. Ternyata ada cara lain untuk teman-teman bisa menyatakan kebiasaan pada masa lalu. Apa tuh Kak selain kata would? Bahkan ini yang populer nih teman-teman. Ada kata used to. Diikuti dengan infinitif. Atau boleh juga sebelum used to ada to be atau get. Used to diikuti dengan gerund. Atau ada kata to be atau accustomed to diikuti dengan gerund. Mohon maaf, salah. To be atau get.
Sebentar deh, ini kok agak-agak nggak enak dilihatnya, takutnya jadi salah paham. Nah, boleh. Sama sih sebenarnya apa yang saya tulis ini bakalan sama nih, tapi used to ya diikuti dengan verb one. Nah ini di sebelum used to bisa pakai to be atau get. Used to, nah gitu aja. Diikuti dengan gerund. Lalu to be, accustomed to. Ya teman-teman, jadi kadang-kadang pertanyaannya sebatas ini nih. Sebatas teman-teman menghafal diikuti verb one atau verb in. Teman-teman, cara ngapalnya gampang sih ya. Kalau sebelum used to, kalau sebelum mereka ada to be atau get, maka pakai gerund. Tapi kalau nggak ada to be, maka pakai verb one. Seperti itu ya. Siap, silakan yang sholat dulu ya. Jadi kalau ada to be atau get di sininya, maka harus verb in. Tapi kalau polos, maka verb one aja. Nah, teman-teman perlu saya ingatkan nih, teman-teman. Kalau used to memang ada pilihan. Apakah mau polos aja atau mau pakai to be sama get. Kalau polos saja, maka verb one. Kalau pakai to be atau get, maka verb in. Tapi kalau custom tuh nggak ada pilihan polos ya, teman-teman. Harus ada ininya, apa namanya? Harus ada variasinya. Harus ada to be atau get. Pilih salah satu ya. Nah, ini untuk menyatakan kebiasaan pada masa kapan, Kak? Used to ini digunakan untuk menceritakan kebiasaan pada masa lalu. Kalau yang ini digunakan untuk menceritakan kebiasaan pada masa lalu atau masa sekarang. Tergantung teman-teman. To be-nya pakai apa? Kalau pakai is MR berarti itu kebiasaan sekarang. Tapi kalau to be-nya was were berarti kebiasaan pada masa lalu. Kalau pakai get berarti kebiasaan pada masa sekarang. Kalau pakai got berarti kebiasaan pada masa lalu. Seperti itu ya. Jadi analisisnya pertama pakai verb one atau verb in. Ya, jadi contoh I got used to washing my father's car gitu misalnya. Tuh, pakai washing. Kenapa? Karena ada got-nya. Ini kebiasaan kapan ya? Ini kebiasaan masa lalu berarti. Kenapa? Pakai got. Kalau pakai get itu berarti kebiasaan pada masa sekarang. Seperti itu ya teman-teman kalau menyatakan kebiasaan. Perlu diingat ya teman-teman, jadi kalau custom itu harus pakai nggak bisa polos seperti itu. Kita masuk kedua ya, ada should ya teman-teman, should. Should ini berarti saran ya. Perlu saya ingetin lagi mungkin ya, biasanya ini sih di hari berbeda makanya saya ingetin, tapi kalau ini kebetulan sama banget baru tadi ya. Should itu sama dengan WRHB teman-teman ya. Ada would rather, dan had better. Would rather dan had better. Ini wajib diikuti dengan verb one juga. Artinya seharusnya. Jadi should ini untuk menyarankan ya teman-teman. Seperti itu. Sama teman-teman, bukan should aja. Bukan WRHB aja. Ada lagi ought to. Ya gitu ya. Harus diikuti dengan ought to artinya juga gitu. Should seharusnya. Jadi should ini ngomongin tentang apa namanya tuh? Saran ya. Saran kepada seseorang seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ke berikutnya. Bentar ya. Ada, ini langsung digabung aja semuanya nih. Ada, ini saya copy dari sini nih. Biar lebih. Can, could, may, might. Ya, ini teman-teman saya tulis di sini aja. Nomor 3 nih. Ada can, could, may, might. Ini sama sebetulnya ya.
Jadi can, could, may, might ini artinya untuk membicarakan tentang izin ya. Can I go to the toilet? Could I go to the toilet? May I leave this Zoom? Kan gitu. Sama ya teman-teman. Itu izin ya. Oh, you can go kan gitu ya. Kamu boleh pergi kan gitu. Izin. Atau bisa juga ngomong probability. Can be, could be, maybe, might be kan gitu teman-teman. Atau bisa juga yang terakhir nih untuk menyatakan kemampuan. Ya, kalau kemampuan ternyata bukan can doang. Misalnya I can paint all the whole building in one day gitu. Itu berarti ngomongin kemampuan. Tapi bisa juga ngomongin kemampuan dengan cara lain nih teman-teman, bisa gunakan kata able. Able artinya mampu. Atau capable artinya mampu juga. Tapi ada perbedaan cara penulisan. Kalau able itu wajib diikuti to infinitive karena dia kata sifat. Kalau capable sebenarnya kata sifat juga, tapi ternyata pakai preposisi of sehingga harus diikuti dengan gerund. Jadi I am able to paint all this building in one day by myself gitu ya. Atau yang kedua, I am capable of painting this all building in only a day gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau can, could, may, might seperti itu ya. Berarti sekarang kita yang terakhir nih teman-teman. Ada ngomongin tentang emas. Coba kita tarik garis dulu, kita batasin dulu ya. Biar enak lihatnya. Mana turun begini. Ya, yang terakhir ada emas. Emas ini artinya harus bisa, kok bisa? Bisa harus, bisa juga artinya pasti. Gitu, teman-teman perlu ingat ya, emas itu bisa harus, bisa pasti. Ya, you must be crazy, gitu. Bukan kamu harus gila, gitu. Kamu pasti gila nih, gitu. You must not sleep, pasti kamu nggak tidur, atau kamu nggak boleh tidur, gitu juga bisa ya. Nah, jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah teman-teman bedakan antara must dengan have to. Ya, kalau must ini absolut teman-teman, harus dilakukan. Biasanya terkait dengan regulation, aturan. Kalau have to ya harus, tapi ya nggak harus banget ya teman-teman. Contoh, kamu harus menggunakan seragam sekolah gitu, itu berarti must. Sekarang ngomongin peraturan. Kamu harus pakai helm, itu berarti pakai must. I must wear school uniform. Tapi kalau yang kamu harus bantu aku dong gitu misalnya, itu pakai you have to gitu misalnya. Tapi kalau teman-teman merasa, Kak, kok ada banyak ya orang di dunia ini misalnya kayaknya nggak harus banget menurut saya gitu, harusnya pakai have to, tapi dia pakai must, ya nggak masalah kan gitu. Itu kan persepsi dari si orang yang berbicara itu gitu ya. Jadi si yang berbicara menganggap itu suatu keharusan yang absolut atau tidak kan gitu teman-teman. Makanya kenapa modal ini menurut hemat saya, ini menurut saya agak salah satu materi yang sulit. Ya, menurut saya ini adalah salah satu materi yang cukup sulit. Kenapa? Karena kita harus tahu arti kalimatnya, bahkan biarpun tahu arti kalimatnya, kadang belum bisa jawab karena kita nggak tahu dengan pasti maksud dari pembuat soal seperti apa. Ya, sebagai contoh nanti ketika kita ngomongin tentang gini ya teman-teman, misalnya ada ayah, misalnya ya, our father has left, ya sudah berangkat gitu ya maksudnya ya, 2 hours ago. Ya, ayah kita sudah berangkat nih, atau bukan 2 hours ago ya, biar sesuai ya sama tensis ya. For 2 hours. Tuh, our father has left 2 hours. Nah, selanjutnya apa nih? Dia titik-titik sampai. Ya.
Yang mana nih Kak yang benar? Must arrive atau may arrive? Sudah tiba atau pasti tiba, pasti sudah tiba, atau mungkin sudah tiba? Kan gitu teman-teman. Ini agak susah nih. Kalau dibilang ayah saya udah berangkat 2 jam, ini sudah pasti tiba atau mungkin tiba ya, udah nyampe ya, mungkin udah nyampe atau pasti ya. Kan nggak tahu ya teman-teman. Si pembuat soal ini kalau misalnya dia tinggal di Jakarta gitu misalnya ya, mungkin jangan 2 jam deh, 1 jam. 1 jam ya, 1 jam. 1 jam itu mungkin sudah nyampe atau mungkin juga belum nyampe kan gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena daerahnya macet kan gitu ya teman-teman. Sementara kalau misalnya tinggal di daerah yang nggak macet misalnya, yang nggak macet atau misalnya daerah yang misalnya kayak teman-teman misalnya ke mana gitu ya, daerah yang apa-apa deket-deket gitu, kota kecil gitu kayak misalnya di mana kota kecil bisa Bengkulu atau Medan gitu ya, itu kemana-mana deket gitu. Sehingga kalau udah berangkat 1 jam tuh harus udah nyampe gitu. Berarti dia pakainya masnya kan agak-agak sulit ya. Bukan cuma harus tahu kalimatnya, tapi juga harus tahu keadaan gitu ya. Kan itu hal yang tidak mungkin kan kita bisa tahu keadaan si pembuat soal bagaimana. Makanya kenapa ini menurut saya agak-agak sulit ya. Di situ kesulitannya ya. Ya mudah-mudahan nantinya sebatas grammarnya sehingga nggak membingungkan peserta ujian gitu ya untuk memilih apakah mas atau may. Sehingga itu dipisahkan saja. Kayak gini mas atau have to ya. Tapi kalau terkait aturan itu sudah pasti harus mas ya teman-teman. Ya, jadi mas ini memang sifatnya keras ya teman-teman, saya tekankan ya. Ini sifatnya keras banget ya, mutlak. Bahkan kalau teman-teman ada kalimat gini nih, misalnya ada kalimat, teman-teman dikasih kalimat gini. You must not go. Ini artinya apa ya? Apakah ini artinya kamu nggak harus pergi? Nggak mungkin teman-teman artinya ini ya. Kamu nggak harus pergi. Ini berarti mas itu lembek. Nggak mungkin. Mas itu sifatnya keras teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya artinya adalah kamu tidak boleh pergi. Ya. Kamu harus tidak pergi. Atau kamu tidak boleh pergi. Ya itu larangan langsung. Karena kalau kamu nggak harus pergi, berarti itu lembek ya. Boleh pergi, boleh nggak pergi. Padahal kalau mas itu tuh ngomongin aturan-aturan teman-teman. Ya mutlak. Seperti itu. Ya. Baik. Saya lanjut lagi ya. Jadi teman-teman dari ini tadi muncullah satu materi yang namanya logical conclusion. Bagaimana cara kita menarik kesimpulan. Ya. Contoh gini, ya mungkin contohnya begini. Misalnya, saya bikin aja deh. You look so pale gitu misalnya. Loh, mana nih? Teks. You look so pale. Kamu kelihatannya pucat banget kayak gitu. Terus bagaimana nih pilihannya? A. Yang A, you should see a doctor gitu misalnya. You should see a doctor. Yang B, you should have seen a doctor. Yang C, you might see a doctor. Yang D, you might have seen a doctor.
Ya, coba dulu ya teman-teman kira-kira jawabannya apa sambil saya nulisin soal yang kedua. Yang kedua, your room was so dark last night. Oh, nempel gini. You must have slept. Terus, you must sleep. You may have sleep. You may sleep. Wah, seperti ini teman-teman. You look so pale, your room was so dark last night. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat ada orang nih pucet, pasti kan sebetulnya seharusnya kita menyarankan ya, kamu seharusnya, kan gitu ya. Sehingga ini salah nih, sudah kita pastikan. You might salah. Jadi kita harusnya nyaranin, kamu harusnya nih sebaiknya saya saranin pergi ke dokter, kan gitu. Bertemu dengan seorang dokter. Nah, tapi sekarang jadi masalah lagi ternyata. Bagaimana nih Kak, ketika dua-duanya sama-sama you should see a doctor, you should sama-sama saran, tapi ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, makanya kita belajar logical conclusion, ternyata di logical conclusion teman-teman setelah tahu kira-kira modal apa yang tepat digunakan, nah selanjutnya teman-teman perlu lihat saran yang kita berikan ya atau modal yang nanti kita berikan tadi ya, apakah itu kejadiannya present atau dulu. Karena kalau present berarti nanti dia modal aja langsung diikuti verb one. Kalau past itu berarti modal diikuti have, diikuti verb three. Caranya gimana Kak? Contoh ini teman-teman. Kamu kelihatan pucat, kamu seharusnya ngunjungi dokter. Ngunjungi dokter maksud kita kan berarti sekarang ya teman-teman. Ya. Kan dia itu kelihatan pucatnya sekarang. Berarti kita nyaranin dia ke dokter, itu nyaranin untuk ke dokternya sekarang kan gitu teman-teman. Sehingga ini jawabannya adalah yang A. Lain cerita kalau soalnya gini. Ya, teman-teman misalnya you look, oh kamu kemarin itu kelihatan pucat banget. Kemarin itu harusnya kamu pergi ke dokter. Nah, ini baru nih. You should have seen a doctor. Karena dia kelihatan pucatnya kemarin, berarti kita nyaranin dia untuk pergi ke dokter. Ini juga kemarin kan? Ininya pas. Jadi karena ininya pas, jadi harus pakai have plus verb 3. Ya, seperti itu teman-teman. Sama sebelah kanan juga gitu. Cuman ini agak susah sih menurut saya ya, termasuk soal yang susah. Your room was so dark. Jadi ruangan kamu tuh tadi malam gelap banget. Nah, kamu pasti sudah tidur atau kamu mungkin sudah tidur. Kan itu agak bingung ya teman-teman ya. Ya cuman saya anggap aja bahwa kebiasaannya kalau mati lampu itu berarti sudah tidur ya. Nah cuman sekarang pakai mana nih Kak? Nah teman-teman, lampu kamu sudah ruangan kamu sudah gelap tadi malam. Berarti kamu sudah tidur kan gitu ya. Sudah tidurnya berarti kan malam itu ya teman-teman ya. Jadi saya pilihnya yang A. Kenapa? Karena sudah tidurnya ini terjadinya ya malam itu juga kan gitu teman-teman. Jadi kita lihat kalimat yang mau kita buat itu ya, should-nya itu sekarang atau besok, sekarang atau kemarin. Mas-nya itu sekarang atau kemarin gitu. Jadi kalau kemarin berarti pakai have plus verb 3. Lampu kamu tadi malam gelap, berarti kamu pasti udah tidur. Nah, tapi pastinya itu sekarang apa kemarin? Bukan sekarang kan tidurnya ya teman-teman, pasti malam itu yang saya lihat pada saat lampunya mati. Sehingga pakai have plus verb 3. Seperti itu teman-teman, jadi tambahannya ini ya, dua ini. Jadi teman-teman lihat, present atau past nih.
kalimat conclusion-nya. Ya. Karena kalau kalimat conclusion-nya bakalan terjadinya saat ini, maka modal plus verb 1, tapi kalau kejadiannya masa lalu berarti modal plus have plus verb 3. Seperti itu teman-teman untuk modal ya. Saya rasa itu dulu. Oke, teman-teman. Mungkin saya ke materi yang terakhir ya. Itu ada tentang item nggak apa-apa ya. Judulnya adalah preposition. Sini aja judulnya ya. Preposition. Sebetulnya preposition kata depan kan itu ya, ada yang lain-lain ya. Behind artinya di belakang, between artinya di antara, beside artinya di samping, behind di belakang kan gitu teman-teman. Next juga gitu ya. Tapi yang mau saya bahas adalah yang ini, ada add on in. Kenapa ini jadi dibahas? Karena memang artinya sama ya teman-teman. Sama-sama di gitu. Tapi ternyata penggunaannya berbeda-beda gitu ya. Padahal secara kalau mau diartiin ini ya teman-teman, kalau mau diartikan, add itu artinya menempel kan gitu ya, menempel di dinding gitu misalnya ya. Kalau on itu artinya menempel di atas. Gitu. Tuh, kalau on itu artinya menempel di atas ya teman-teman. Ini meja nih, ada handphone di sini saya taruh. Nah, itu artinya menempel di atas. Ini on. Ya. Emang ada menempel nggak di atas kak? Bukan ini teman-teman. Saya takutnya kalau teman-teman bilang on itu artinya di atas, ini kan di atas juga nih. Ini di atas meja nih. Tuh. Ya. Ini yang ini. Atau ini nih. Tuh. Di atas meja. Tapi ini kan bukan on. Melainkan over, kan gitu ya. Over the table kan gitu ya. Di atas ngawang-ngawang kayak gitu. Jadi kalau on itu dia nggak ngawang-ngawang, di atas benar-benar nempel gitu ya. Itu artinya on. Kalau in beda lagi. Kalau in ya ada kotak gitu kan. Di dalam sini dia nih. Tuh. Gitu kan kalau di artinya teman-teman. Jadi kalau at itu nempel doang, itu bisa di dinding atau di mana gitu ya. Kalau on itu artinya nempel di atas. Teman-teman biasa ngerti di atas kan gitu ya. Cuman saya mau membedakannya dengan over kan gitu. Kalau over kan dia agak melayang. Di atas juga tuh over. Tapi kan beda. Kalau on di atas tapi nempel. Kalau in artinya di dalam. Kalau over melayang tadinya. Nah, tapi sekarang kita mau lebih rinci lagi nih karena kadang-kadang ngomongin ini nih. Jadi add on in saya bagi dua, ada yang ngomongin tempat dan ada yang ngomongin waktu. Kalau dia ngomongin tempat, nah teman-teman lihat dari add ini paling kecil ya. Add itu untuk nama jalan. Lengkap. Sampai nomor rumah. Ya, misalnya I live at di Ponorogo Street. Road ya, misalnya road 72. Tuh, lengkap. Tapi kalau misalnya nama jalan doang, itu pakai on. Nama jalan. I live on di Ponorogo Street. Road. Jalan di Ponorogo. Nah, berikutnya in itu untuk kecamatan dari mana? Desa. I live in desa apa gitu ya? Atau kelurahan ya, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, sampai seterusnya teman-temannya, galaksi ya. Itu diikuti dengan pakai in gitu ya. Seperti itu. Jadi makin ke atas, makin ke bawah makin besar ya. Jadi at kecil ya, cuman sampai satu rumah doang kan. Kalau on sepanjang jalan itu, kalau in itu di desanya. Di dalam desa kan ada beberapa nama jalan. Kalau waktu, bagaimana Kak? Waktu itu bisa juga at. Kalau at itu untuk jam ya.
at 7 o'clock. Berikutnya yang kedua ada in. Kalau in, on. Kalau on itu nama hari. Atau tanggal, sama aja kan hari sama tanggal ya. Kan tanggal sekarang tanggal 15 November sama dengan hari Kamis, hari Minggu kan. On Wednesday. On Oktober 25. Wah. Kalau in itu mulai dari bulan, minggu, kok minggu? Ya minggu juga boleh sih. Cuman kok jadi makin kecil ya. Terus apa lagi? Tahun, abad. Seperti itu teman-teman, makin gede ya. Tapi jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau Oktober, lihat dulu ada angka nggak di belakangnya. Kalau Oktober 25 berarti on. Tapi kalau Oktober aja berarti in. Seperti itu. Ya. Nah mungkin ada beberapa tambahan nih teman-teman ya. Teman-teman kalau misal ruangannya ada banyak, saya bilangnya at house. Karena kan nggak tahu di rumah atau di sekolah itu ruangannya yang mana. Tapi kalau teman-teman mau spesifik, ngasih taunya boleh pakai in ya. In the living room. In the kitchen. Seperti itu ya. Jadi kalau rumahnya kita nggak tahu ruangannya gimana, pakai at aja. Sekolah juga gitu, at school. Gitu. Kalau waktu, nah ini teman-teman ada perlu catat nih. Kalau malam at night, siang juga gitu, at noon. Tapi kalau mau pakai yang morning, in the morning, in the afternoon, in the evening. Seperti itu ya, pakai in. Sudah teman-teman, kira-kira itu saja sih yang mau saya sampaikan ya terkait ini modal dan preposisi. Nah kita bahas soal dulu ya. Sampai satu. Oke, ini saya kecilin dulu. Siapa tahu teman-teman ada yang mau screenshot atau mau foto. Ini bisa diganti. Nggak bisa. Nggak kelihatan kali kayak gini. Segedean dikit deh. Baik, saya share soalnya saja ya. Ini ada soalnya sekitar 20. Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk jawab dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk jawab 10 soal dulu. Baru nanti kita bahas ya. Ini saya share dulu. Mana ya? Ini. Ya. Coba dulu ya teman-teman. Kita bahas nanti jam 12.13 lah ya. 12.13 atau 12.14. Seperti itu. Silakan dicoba-coba dulu ya. Yang penting sudah baca aja dulu gitu yang penting.
Baik teman-teman, walaupun belum 12.13 tapi saya rasa juga sudah kali ya. Soalnya agak singkat-singkat nih kalau kita lihat-lihat ya. Kita coba bahas sama-sama aja ya. Yang penting sudah baca dulu soalnya. Jadi ya kita bahas mana di pulpennya. Kita ambil dulu. Yuk kita coba dulu. As the weather in the mountain is too cool at night, you gitu ya. Kalau dingin banget, kamu seharusnya kan gitu ya. Jadi jawabannya C. Itu. Nomor 2. Nomor 2. It's surprising that he wasn't seriously hurt even though he was thrown off his motorbike. He titik-titik a good helmet at the time gitu ya. Mengejutkan bahwa dia tidak terluka serius kan gitu ya. Meskipun dia udah kelempar dari motornya. Dia titik-titik dia pakai ya kan ya teman-teman. Nih dia kan nggak kenapa-napa teman-teman. Berarti dia sudah pakai helm kan gitu ya. Sehingga nggak cocok kalau kita tawarin dia pakai helm. Gitu ya. Ini lagi harus pakai helm. Ya fakta bahwa dia nggak kenapa-napa kan berarti dia pakai helm maksudnya gitu ya. Berarti jawabannya yang A. Bukan must di sini bukan artinya harus tapi pasti gitu ya. Mengejutkan banget nih dia nggak pakai dia nggak terluka. Dia pasti pakai helm. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan ya. Kenapa pakai have ya, Kak? Alasannya karena kita menganggap dia itu pasti pakai helm atau maksud saya dia pakai helmnya itu yang kita yakini kegiatan dia pakai helm, itu adalah ketika dia kecelakaan kemarin kan gitu teman-teman. Nah karena dia pas, maka memang rumusnya modal plus have plus verb 3. Seperti itu ya. Jadi dia itu pakai helmnya yang kita yakini dia pakai helm ya. Nah, kita yakini dia pakai helm. Nah pakai helmnya itu pasti kemarin kan gitu ya. Lanjut, nomor 3. Melisa titik-titik take the chance fast. Nah ini would yang tadi nih WRHB ya, would rather, had better wajib diikuti dengan to infinitive. Would rather kok pakai to, had better kok pakai to, had better. Nah ini benar. Would prefer justru pakai to harusnya. Nanti kita belajar kalau would prefer di preferences ya. Nah teman-teman nih hati-hati ya teman-teman waktu saya ngomongin tentang adjektif apa namanya posesi maaf. Waktu kita ngomongin tentang to infinitive ya. Pasti teman-teman juga masih ingat, jadi lupa tulisan to infinitive jadi begini. Waktu kita ngomongin tentang to infinitive, hilang jadi tulisannya. Waktu kita ngomongin tentang to infinitive, saya ada ngomong bahwa adjektif wajib diikuti dengan to verb 1. Wah, ini better kan adjektif nih. Harusnya kan to verb 1. Enggak ya, teman-teman ya. Jangan terkecoh. Khusus di WRHB dia diikuti dengan verb 1. Nomor 4. Adi is usually punctual. Jadi biasanya dia tepat waktu. But we have been waiting for him for an hour. Ya, tapi kita nih sekarang udah nunggu dia sejam nih. Dia pasti terjebak di kemacetan. Jadi jawabannya yang C ya. Jangan malah nyaranin, kan nggak cocok ya menyarani orang terjebak dalam kemacetan. Terus lagi, dia biasanya terjebak dalam kemacetan. Orang dia biasanya tepat waktu kok ya. Must be trap. Kok must plus verb 1 Kak? Karena memang present kan, dia kejebak macetnya. Ya, sehingga modal diikuti verb 1. Dia biasa tepat waktu, tapi sekarang kita udah nunggu dia lama. Wah, kayaknya dia atau kita bilang pasti ya, dia pasti terjebak macet. Kapan terjebak macetnya maksud kita nih? Maksud kita sekarang ya, di mana kita sedang menunggu dia. Nomor 5. She has been better now. She used to forget to finish the homework given. Dia udah lebih baik nih sekarang. Dia biasanya lupa ngerjain PR-nya. Tapi sekarang sudah enggak kan gitu ya. Ini kan dulu. Berarti kalau but
Dia ini kan berarti jadi kalau perbandingan tuh ada 2 jenis ya teman-teman ya. Ada perbandingan yang namanya longitudinal, ya. Ada perbandingan yang namanya cross section. Kalau perbandingan longitudinal berarti ngebandingin si Ani pada saat dulu dan Ani pada saat sekarang. Ya, A pada saat 0 atau A pada saat yang time sekarang. Tapi kalau cross section membandingkan antara si A sekarang dibandingkan dengan B sekarang. Nah, kalau sekarang ini dia nih she banding she juga kayak gitu. Jadi nggak masalah ya, dia yang dulu dengan dia yang sekarang ya. Jadi dia dulu biasanya lupa, sekarang enggak dong. Ya, berarti jangan pakai did lagi. Nah, terus pakai yang mana ya? Negatif dong, kan berlawanan ya. Dia dulu biasanya lupa, tapi sekarang tidak. Ini namanya disingkat bisa ya teman-teman ya, pakai nanti kita belajar di elliptical ya, cara menyingkat-nyingkat kalimat. Jadi nggak perlu nih kata-kata yang sama diulangi lagi. Kalau memang sebetulnya sudah sama, itu mendingan dipakai auxiliary saja. Jadi she doesn't ini singkatan dari she doesn't forget to finish her homework, the homework given. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, nomor 6. All the member of the club, titik-titik now. Ya, teman-teman, kita lihat dulu nih. Ini nggak polos pakai verb ing bener. Ini polos, nggak mungkin accustomed to pakai polos ya, nggak bisa. Used to, ini polos, masa verb ing nggak bisa. Nah, dua-duanya bener nih. Ini polos pakai verb one, ini ada to be pakai verb ing. Tapi kita lihat kebiasaannya sekarang. Kalau ini adalah kebiasaan yang dulu. Berarti jawabannya adalah yang A. Kinariadi, lanjut ya saya teman-teman ya. Kinariadi did the test yesterday. Wah, ini did maksudnya berhasil ya. Dia berhasil nih kemarin. Nah, biasanya kalau orang sudah berhasil, nggak cocok kalau kita ngasih saran sama dia kan gitu ya. Ya walaupun tetap aja ya orang udah berhasil tuh tetap harus belajar gitu. Tapi kan nggak cocok ya. Ketika ada yang bilang Kinariadi tuh berhasil loh kemarin, wah dia harusnya belajar tuh. Nah, kan nggak cocok ya. Jadi kita cocoknya bilangnya dia pasti belajar. Nah, tapi pasti belajarnya bukan sekarang kan dia belajarnya, maksud kita. Relevansi dengan ini ya, relevan dengan kalimat bahwa Kinariadi kemarin berhasil ujian, berarti maksud kita dia itu belajar sebelum ujiannya. Berarti belajarnya kan past ya, maka harusnya modal diikuti have, diikuti verb 3 gitu. Maka jawabannya yang D. Bisa ya teman-teman ya. Kan kita nggak cocok kan. Kinariadi tuh katanya berhasil loh ujian kemarin kata itu. Wah, berarti dia pasti belajar sekarang. Kan nggak cocok ya. Dia pasti belajar waktu itu kan gitu. Sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi kalau nggak ada pertanyaan ya teman-teman di nomor 8. Dinayati was our manager, si titik-titik. She must have studied for long years for this job. Nah, ini sebetulnya Dinayati adalah manajer kami. Dia titik-titik. Dia pasti sudah belajar. Nah, ini pasti di sini bentuknya pas nih. Kan pas semua ya, Dinayati adalah manajer kami. Dia memimpin kami dengan baik. Dia pasti sudah belajar. Karena di sininya pas ya. Kebalikan nih. Biasanya ditanya yang ini, sekarang ditanya ininya. Nah, tapi memang teman-teman soal ini boleh teman-teman skip aja, nggak apa-apa ya. Agak salah menurut saya ya. Ini kan harusnya pas, tapi lead itu bentuk pertamanya lead, bentuk keduanya led, bentuk ketiganya led juga. Nah, bukan leadit ya. Jadi sebenarnya bener nih yang D. Tapi sebetulnya di sini bukan lead, harusnya led. Seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman. I love her habit. Si titik-titik now. Lihat lagi. Used to pakai study bener. Oh, ada is-nya pakai verb ing bener. Ini polos tapi kok pakai verb ing salah. Ini ada is-nya harusnya verb ing tapi nggak verb ing. Jadi jawabannya dua nih, used to study atau is used to studying. Karena sekarang berarti yang B. Ani sekarang libur. Jika tidak, dia pasti pulang. Dia harus pulang. Dia ya nggak cocok dong ya. Ini sebetulnya ya soal ini kayaknya soal untuk anak sekolah kali ya. Ani ini sekarang libur katanya gitu. Jika tidak, berarti dia ada di sekolah dong ya. Maka jawabannya yang C. Bukan malah pulang seperti itu.
Saya save dulu ya. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Tapi ini langsung bareng-bareng aja saya rasa ya. Nggak usah. Nah, ini dia. Abaikan dulu coret-coretannya, ini coret-coretan sebelumnya tadi. Yuk, teman-teman, kita lanjut lagi. Ayo lanjut. My mother is getting disappointed. Ya, berarti ibu saya ini sekarang lagi kecewa nih. Semua kalimat ABCD-nya, my brother may have made any bad score. My brother may make any bad score. My brother, makanya nggak cocok ya. Yang CD salah pas ini. Adekku pasti seharusnya bikin nilai buruk. Salah kan? Mungkin bikin nilai buruk. Nah, tapi bikin nilai buruknya kapan? Sekarang kan ya teman-teman ya. Maka jawabnya B ya. Hari ini nih dia bikin nilai buruk. Makanya ibu saya jadi kecewa hari ini. Nomor 12, the room was so clean. Kemarin tuh saya ngeliat ruangan pasti bersih banget. Seseorang pasti sudah bersihin. Kan gitu ya, pakai have. Gitu. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini agak sulit nomor 13 ya. She is going to bla bla mall. Si titik-titik. Dia pergi ke mall ini kan itu ya. Dia kan agak sulit ya teman-teman. Mungkin atau pasti nih. Atau mungkin gini dulu ya. Oh ini perginya sekarang. Berarti dia ngabisin uangnya sekarang. Berarti jangan pilih yang pakai have. Kok jangan pilih pakai have malah ini yang dicoret. Berarti yang pakai have salah ya. Karena kan dia perginya sekarang. Makanya saya ngerasa bahwa dia itu lagi ngabisin duit sekarang. Jadi harus nggak usah pakai have ya. Nah yang mana nih Kak? Pasti ngabisin uang banyak atau mungkin ngabisin uang banyak? Sebetulnya agak sulit ya teman-teman. Kan nggak tahu orang kalau pergi ke mall apa cuma diem doang kan gitu. Nah tapi memang kalau soal ini kita dikasih bantuan. Yang masnya tuh pakai spend. Sementara tadi modal kan harus verb one ya. Jadi jawabannya C. Ini ada bantuan. Tapi kalau misalnya Kak gimana nih? Kalau misalnya dua-duanya muncul di soal. Mas sama might dan dua-duanya kayaknya benar. Nah itu mohon maaf teman-teman agak-agak sulit memang ya. Memang agak sulit untuk menentukan mana yang benar. Karena dua-duanya masih bisa benar ya. Maksudnya bukan sulit menentukan mana yang benar. Sulit menentukan mana yang dimaksud, yang dikehendaki oleh si pembuat soal. Kalau ini agak lumayan kebantu karena spend-nya ini dia verb to. Harusnya must itu kan diikuti atau modal diikuti dengan verb one ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nomor 14. I sleep. Nah, ini pakai definisi aja nih. Kalau bedroom berarti di dalam. Jadi jawabannya in. Kalau bed itu on ya. On my bed. Betul. Nomor 15. Jalan. Tapi ada nomornya. Berarti at. The car is titik-titik the house. Sebetulnya walaupun dulu pernah ada ya rumah banyak bertebaran di atas. Mobil banyak bertebaran di atas rumah. Tapi kan nggak cocok ya sebetulnya. Cocoknya ini nih. Mobil ada di depan rumah, di bawah rumah nggak cocok juga. Between, wah kalau between harusnya dua rumah, di antara dua itu kalau between ya. Padahal ini house-nya cuma satu. Jadi jawabannya yang B. Nomor 17, I live Green Street berarti on. I'm working on Saturday. Hari ya. We have breakfast at karena 6 jam. Ini apa namanya? Hari ya atau tanggal sehingga kita pilih yang on. Seperti itu teman-teman. Nah ya terkait ini tadi teman-teman ya, bedakan between nanti saya ada sih konjungsi ya. Versus among ya. Kalau between misalnya di antara Anto dan Tono gitu ya. Misalnya between Anto dan Tono, Anto dapat nilai lebih tinggi. Itu berarti pakai between ya, di antara dua. Tapi kalau di antara seluruh mahasiswa, wah banyak tuh lebih dari dua. Maka teman-teman pakai among. Sama-sama artinya di antara, tapi kalau between itu dua, kalau among itu lebih dari dua. Tambahan aja. Kita cek dulu lah. Baik teman-teman, itu yang mau saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Terima kasih
Apakah ada yang mau bertanya atau sambil teman-teman kalau ada yang mau screenshot boleh screenshot dulu. Oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada, saya rasa ini yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas ininya pengertiannya ya teman-teman. Jadi harus belajar nih hari Minggu yang harusnya kemarin hari Kamis gitu ya. Baik teman-teman, saya akhiri sampai sini pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Diakhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Mas Randy. Siap, sama. Yuk, tak end meetingnya yuk.